SUV adalah salah satu tipe mobil yang paling banyak dicari sama orang Indonesia setelah MPV. SUV compact ada beberapa pilihan di Indonesia seperti Honda CR-V, ada Mazda CX-5, ada BMW X1, dan VW Tiguan yang ada di belakang saya. Nah, ini VW Tiguan tahun 2014. Bersama saya Nova Elroisi, kita akan bahas lebih dalam soal mobil ini. Sebelum kita mulai ke pembahasan mobil, gue pengen berterima kasih dulu nih sama sponsor kita hari ini, Compact Digital Room, yang udah minjemin kita beberapa toolsnya mereka untuk kita pakai syuting hari ini. Salah satunya yang kita pakai untuk syuting sekarang, Sony AX700. Ini kamera walaupun kecil-kecil gini dia udah 4K. 4K-nya ini jangan dibandingin sama 4K yang di handphone ya, beda jauh guys. Ini pure real 4K camcorder. Kenapa gue bilang beda ya? Basically, technically itu secara ukuran sensornya udah jauh berbeda gitu. Nah, Compact Digital Room itu sendiri, markasnya ada di Cilandak. Dia Jalan Haji Ismail nomor 27. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek aja di Instagramnya @compactdigitalroom. VW Tiguan ini cocok buat kalian-kalian yang ya udah rada bosan dengan SUV Jepang gitu ya. Pengen SUV Eropa tapi yang masih cukup terjangkau secara harga. Tapi walaupun harganya dia yang paling terjangkau di antara compact SUV lain, dia tampilannya masih nggak kelihatan kalau ini mobil lahiran udah hampir 10 tahun. Kita bisa lihat dari headlightnya yang udah pakai DRL, udah pakai LED, stop lampnya juga dia udah pakai LED gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat nih aura modernnya tuh masih ada dan masih nggak malu-maluin lah kita dibawa ke kawinan, dibawa ke restoran yang fine dining gitu ya mungkin gitu. Nah, tapi balik lagi karena dia cukup terjangkau, jadi ada beberapa bagian yang masih harus dikompromi gitu. Kayak misalnya lampu senjanya dia masih bohlam, fog lamp depan dia masih bohlam gitu. Jadi ya bagian-bagian yang masih bisa lah untuk ditoleransi ya sebenarnya. Walaupun dia kelasnya compact SUV, sebenarnya dimensinya nggak kecil-kecil amat gitu. Dia panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,6 meter. Itu untuk ukuran compact ya nggak compact amat gitu ya. Maksudnya juga jadi nggak feel bawanya ya pasti lebih besar daripada city car ya ataupun sedan gitu. Terus untuk bobotnya sendiri dia cukup so-so lah untuk mobil sebesar ini, dia di 1,5 ton. Untuk rodanya sendiri, dia pakai ban ukuran 235 dengan profil 55 ring 17. Jadi untuk ganti ban kayaknya masih aman ya, karena itu untuk ukuran yang cukup umum ada di pasaran Indonesia gitu. Ground clearance-nya sendiri tadi sesuai yang kita bahas itu ada 175 mm. Nggak terlalu tinggi, tapi untuk kita sekedar kelewat jalan-jalan jelek, lewat jalan-jalan kayak kita ke Lembang atau ke Nagrek gitu ya, itu masih aman sih kalau kata gua gitu. Nggak ada lah bakal mentok-mentok, itu nggak bakal. Nah, ini untuk desain belakang dari VW Tiguan ya manis lah, nggak yang terlalu gimana banget. Ini kamera mundurnya belum ada, tapi sensor parkir ada 4 titik di belakang, jadi cukup intuitif gitu ya untuk mendetek ada benda-benda apa di belakang di beberapa level ketinggian juga. Untuk bagasinya sendiri dia belum dilengkapi power back door. Cuma kalau untuk switch-nya ini udah yang elektrik gitu. Jadi, nah gitu. Tapi kita masih harus buka secara manual. Nah, untuk bagasinya sendiri ini nggak terlalu besar. Dia di 674 liter. Tapi kalau kita mau ruang yang lebih besar, itu kita bisa lipat bangku belakangnya dan kita bisa dapat sekitar 1.600 liter untuk bagasinya sendiri. Belum ada sensor-sensor, belum ada sensor tendang-tendangan, nggak ada. Jadi ya masih pakai otot aja. Untuk nutupnya juga dia belum soft closing ya, jadi masih harus rada dibanting. Kita mau buka kap mesinnya. Biasanya kalau kita mau buka kap mesin, switch-nya itu ada di bagian sisi pengemudi, ya kan, di bawah. Kalau mobil ini rada aneh, punya switch untuk buka mesin di bagian penumpang. Kita bisa lihat ya, ke sini. Dia ada di sebelah sini. Ini kita tarik, dia bakal ngebuka kap mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, dia 1400 cc turbo. Tapi turbonya dia nggak sembarang turbo. Turbonya dia itu dia turbo yang dia bilang itu TSI, twin apa turbo gitu ya.
Nah, ini TSI ini teknologi turbonya. Jadi dia prinsipnya itu mirip dengan twin scroll turbonya BMW. Jadi dia punya dua turbo, bukan dua turbo. Kalau dia ada satu supercharger dan satu turbocharger. Jadi satu supercharger itu untuk mendorong tenaga mesinnya dari bawah, dan dilanjutkan dengan turbocharger untuk menambah power di putaran atasnya dia. Makanya ini cukup responsif ya mesinnya, karena dia udah pakai teknologi dual clutch yang dipakai juga di VW Polo dan VW Golf. Dan mesin ini sama dengan yang dipakai VW Golf TSI di tahun yang sama. Gitu. Jadi impresi berkendaranya mungkin akan gue belum bisa bayangin sih ya kalau mesin bertenaga kayak Golf dipasangkan di mobil yang bobotnya 1,5 ton dan dengan fisik yang jauh berbeda. Kita masuk ke interior. Oke, kita ada di dalam VW Tiguan 2014. Ini kesan yang ditimbulkan ini cukup apa ya, mewah banget juga enggak, cuma cukup proper lah untuk sebuah mobil SUV gitu ya, yang saingannya CR-V, saingannya BMW gitu. Jadi kayak nggak malu-maluin gitu. Terus kayak ini udah otomatis 6 percepatan, 6 speed dia dengan DSG. Tadi yang DSG itu yang dual clutch, jadi perpindahan giginya akan sangat cepat dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 dan seterusnya. Terus untuk entertainment system ini udah dilengkapi dengan head unit yang dengan Bluetooth sesuai zaman sekarang gitu ya. Ini tetap ada slot untuk SD card gitu. Ini AC. AC nampaknya masih, AC-nya belum dual zone. Dia masih single zone aja. Ada power outlet 12 volt. Ada asbak. Terus ada kompartemen-kompartemen kecil di sini gitu ya. Terus kita nyalain dulu ya rada gerah. Ini sebelum kita starter, ini kuncinya bentuknya kayak begini. Nih ada unlock, ada locknya juga, dan ini untuk unlock bagasinya doang. Nah, walaupun bentuknya udah futuristik banget ya, maksudnya udah kayak kunci-kunci mobil zaman sekarang, tapi dia ini belum keyless. Dia masih kunci begini. Ya. Jadi sedikit mematahkan ekspektasi, tapi ya ini mobil tahun 2014. Ya, oke lah. Sip. Kita coba dengar suara mesinnya. Sebenarnya kalau di aslinya dia cukup rada ngebas, karena kita situasinya kurang tahu di mic ketangkep apa enggak, cuma kayaknya enggak gitu. Oke, untuk ke kontrol setir. Untuk kontrol setirnya dia ada tombol up and down. Terus kalau yang kiri kanan ini kalau misalkan radio untuk pilih preset. Kalau untuk media, Bluetooth, CD, SD card itu buat next track. Ini buat angkat telepon ataupun tutup telepon. Nah, sebelah kanan ini dia belum ada cruise control ya. Kalau ini lebih ke kita untuk melihat-lihat MID gitu. Jadi di sini ada oil temperature, ada average speed, distance since start gitu. Terus ada perkiraan range dari sisa bensin yang ada gitu. Konsumsi bahan bakar sejak di start 6,3 km per liter ya, basically itu karena macet sih gitu kan. Terus kalau ini consumption real, terus ini travel time udah nyala berapa jauh hari ini gitu. Speed warning, oil temperature, average speed di kemacetan gitu ya. Oke, ini bisa muncul berbagai macam jenis band light, driver alert. Well, nggak yang terlalu full pack of features juga, cuma ya oke. Ini sama, ini gue baru nyadar ini satuannya MPH yang di tengah gitu, tapi kalau yang di sini tetap KMH gitu. Ya, masih rada lama ya karena masih pakai jarum-jarum analog. Cuma basically dasarnya gue malah lebih suka yang masih full analog gitu ya, karena kesannya masih mobil banget gitu ya. Kesannya kayak mobil performance banget gitu. Setirnya full kulit. Kulitnya masih bagus karena dilapis lagi oleh kulit-kulitan setir ini. Untuk rem parkir dia pakai rem jari.
Karena bukan rem tangan, dia pakai jari. Ada auto hold untuk di pegunungan, misalkan nanjak gitu. Transmisi dia standar, parking, reverse, neutral, drive-nya bisa Tiptronic. Nah ini dia kalau soal fitur keamanan dia cukup serius ya, karena kalau kita misalkan memindahkan tuas transmisinya ke selain P ketika pintu dibuka, dia akan muncul notifikasi yang mewarning kalau itu kita tuh belum siap jalan, pintunya masih kebuka gitu. Jadi dia selalu akan muncul notifikasi. Seperti itu notifikasinya. Terus ini auto start stop engine, ini traction control. Auto start stop engine yang di sini udah ada, oke. Di sini ada control Windows, ada ini untuk control spion, dia udah auto retract juga. Spionnya udah auto retract, terus balik ke sini dia bisa auto spion by electric gitu ya. Oke, terus kalau ini dia full auto up and down, yang sebelah kiri juga full auto. Kalau yang belakang, full auto juga, keren juga. Oke, nah kalau yang ini Windows lock, ini lock sama unlock untuk pintu gitu. Di sini ada konsol box tengah yang lumayan ya, ada bisa muat beberapa perintilan lah. Bisa naruh tempat kacamata. Terus di sini ada kabel aux in ternyata. Jadi kalian bisa dengar lagu colok langsung dari HP ke sini tanpa perlu Bluetooth. Mungkin buat yang masih pakai iPod lama atau MP3 player yang lama itu bisa pakai ini gitu. Ini masih ada power outlet 12 volt juga di dalam. Gitu. Jadi ada 2 power outlet di mobil ini gitu. Nggak pelit juga, lumayan fiturnya di sini. Oke, di dalam ini ada 2 cup holder yang terbuka, tapi di sini ada holdernya lagi lumayan, jadi bisa kalau misalkan tempatnya lebih kecil dia tetap bisa fit di sini tanpa takut tumpah gitu. Di setiap door pocketnya juga ada kompartemen, ada bisa muat tumbler di sini lumayan gede harusnya. Di dalam sini juga masih ada kesan-kesan premium dari ini, dia soft touch semuanya, ini kulit asli harusnya gitu ya. Soft touch, terus mulai keras ada di sini gitu. Jadi kayak menurut gue masih bisa ditolerir lah gitu. Satu yang unik dari mobil ini adalah ini kisi AC-nya banyak banget cuy. Di depan aja ada 8 kisi-kisi AC yang bisa kita lihat langsung gitu. Jadi di sini ada numpuk, satu sisi ada 2, di sisi penumpang ada 2, di sini di tengah konsol box ada 4 gitu ya, 2 di penumpang, 2 di pengemudi. Di sebelah pengemudi ada 2 lagi yang ada blower AC-nya gitu. Jadi kayak sebenarnya ini buat apa gitu ya, cuma ya oke, cukup unik gitu. Ini setir udah bisa diatur walaupun masih manual ya, masih pakai tuas, masih kita manualin dorong-dorong, tapi dia udah tilt steering sama bisa teleskopik. Nah, walaupun jaraknya masih belum terlalu jauh gitu. Jadi kita bisa dapat posisi driving yang enak sesuai dengan postur tubuh kita gitu. Untuk maju mundur kursi juga masih manual, masih pakai ini sebelah sini juga manual. Di sini di sebelah kanan ada putaran buat ngatur lumbar support. Lumbar support ini biasanya dikasihnya tuh di mobil-mobil yang high performance ya. Jadi supaya ketika kita berbelok, badan kita tuh tetap disupport dengan baik oleh bangku ini. Jadi nggak pas belok tiba-tiba kita kebuang ke kanan atau kebuang ke kiri gitu. Tapi kita tetap duduk dengan nyaman di sini dengan pas gitu. Headrest adjustable, masih manual tapi nggak apa-apa. Fabric bahan kulitnya, cuma kalau gue basically nggak menganggap fabric itu sebuah kekurangan sebenarnya, karena gue lebih suka fabric karena gue cukup gampang keringetan orangnya. Fabric ini membantu gue untuk nggak keringetan sepanjang perjalanan. Ini bangkunya dilengkapi juga dengan airbag. Teknisnya gimana gue kurang tahu, cuma memang mobil-mobil Eropa itu mereka itu sangat concern akan safety para penumpangnya ataupun pengemudinya. Jadi teknologi terbaik dari airbag itu biasanya lahir dari mobil-mobil Eropa. Ada fitur-fitur tambahan seperti kita bisa punya lampu baca di sini untuk sisi pengemudi dan sisi penumpang. Lalu ini untuk pengaturan lampunya, ini off, ini untuk ngikut pintu.
dan yang ini untuk nyala keduanya gitu. Kita punya juga di sini auto dimming untuk mirror tengah gitu ya. Jadi ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan untuk auto dimming ya. Jadi udah cukup. Ini malah fitur yang cukup premium gitu gue bilang. Dan kalau di sini kita punya tempat untuk menyimpan kacamata gitu. Ini belum ada sunroof. Oke, ini untuk sun visor, ini udah ada vanity mirror, tapi memang belum sama lampunya. Kalau di sisi penumpang itu juga sama, dia ada vanity mirrornya, tapi nggak ada lampunya gitu. Mungkin lampunya ya kita pakai yang dari sini gitu loh. Jadi untuk cost saving mungkin. Oke, sekarang kita udah ada di bangku belakang VW Tiguan 2014. Ini dengan posisi gua nyetir tadi, gue di belakang nih masih dapat legroom yang masih nggak luas-luas amat, cuma gue masih bisa duduk nyaman ada di belakang gitu. Tinggi gue nggak beda jauh sama Fitra Eri, udah di atas tinggi rata-rata orang Indonesia, dan gue merasa duduk di belakang ini cukup masih spacious gitu loh. Headroom juga gue masih banyak gitu. Tadi di depan lupa disebut kalau headroom masih gede, terus posisinya nyaman. Ini ada pegangan juga, cuman nih sayangnya di belakang justru door pocketnya kecil gitu, jadi kayak kurang bisa menampung minuman buat yang ada di belakang. Tapi ada satu fitur yang cukup berbeda dari mobil lainnya, yaitu ada meja makannya di belakang. Di sini juga ada. Nah, meja makannya nih kayak lumayan kuat buat naruh sekedar botol minum. Nih kebetulan ada lubang buat minumannya juga. Tapi kayaknya kalau buat naro laptop itu kayaknya kurang kuat ya. Kalau tablet mungkin masih oke gitu, atau HP tablet 10 inci lah masih oke. HP dengan holder gitu ya masih bisa harusnya. Nah ini kuat gini. Nah untuk balikinnya ya tinggal kita balikin lagi. Mekanismenya cukup lucu, cukup keren gitu. Kita nggak perlu mencet-mencet apapun lagi, itu udah begininya udah ngunci, dibalikinnya juga gampang gitu. Di sini kita ada power outlet lagi 12 volt di bawah. Itu ada AC belakang juga, cuma ini nggak ada pengaturan AC-nya, jadi ini ngikut dari depan. Tapi kita punya controller untuk mengecilkan gitu. Jadi tapi dia nggak punya kontrol independen, tapi kita masih bisa atur kalau misalkan di belakang kedinginan gitu. Ini wow, ini jarang sih. Gue nggak tahu ini ada isi port dia bahkan. Ini untuk laptop mungkin. Iya, tapi ini bentuk adapternya ini jarang nih di sini. Gue belum pernah lihat sejujurnya. Cuma pasti ada nih. Oh, sorry. Ini ternyata colokan kayak steker listrik biasa sih, kayak terminal biasa. Dia maksimal 150 watt. Ya, kalau laptop gaming nggak bisa, cuma kalau laptop bisnis ya masih oke lah. Karena laptop bisnis itu rata-rata di 65 watt paling gede gitu. Terus bangkunya, kita lihat bangkunya di sini bisa 3 orang sebenarnya. Cuma kalau duduk di tengahnya, gue pengen coba. Cukup oke lah, tapi bukan yang paling enak. Mungkin kalau di tengah tuh buat kayak lebih ke orang yang paling kecil lah yang naik mobil ini tuh. Mau nggak mau mengalah untuk ada di tengah gitu. Bangkunya udah isofix, jadi buat dipasangin kursi bayi itu udah bisa. Terus ini kalau lagi nggak ada orang di tengah, ini kita bisa jadiin ini sebagai cup holder. Tadi gue bilang cup holdernya nggak ada, ternyata ada di sini gitu. Terus seat belt sesuai, ada headrestnya juga masing-masing. Cuma yang justru rada kurang enak dilihat buat gue adalah kalau ininya dibuka, kita bisa langsung mengakses bagasi gitu. Jadi kalau cukup berbahaya misalkan menurut gue kalau misalkan lagi ngerem mendadak gitu ya, itu barang-barang di belakang bisa terlempar ke depan gitu. Nah di belakang ini ada tray, jadi bisa naruh di sini barang-barang, tapi ya tidak direkomendasikan untuk barang-barang berat. Itu. Nah untuk melipat bangku tadi untuk bagasi, memperluas area bagasi, ini kita tariknya tuasnya di sini. Dia pembagiannya 60-40 ternyata, jadi langsung 60 bagian di sini,
Terus dia nggak terlalu rata lantai, cuma cukup oke. Ada ban serep di sini. Kelihatannya dia space saver, bukan full size. Jadi dia nggak terlalu gede, nggak sesuai dengan ukuran aslinya gitu. Jadi memang tujuannya untuk penggunaan sementara, bukan untuk penggunaan jangka panjang gitu. Cara balikinnya gimana ya? Oh, berarti ini bangku ini, kalau kita pengen memperluas bagasi, itu nggak bisa justru nggak bisa dibuka dari belakang gitu, harus dari depan. Nggak ada switch yang bisa nurunin bangkunya secara otomatis gitu. Di bagasi juga ada power outlet lagi 12 volt, cukup banyak power outlet 12 volt. So far udah nemu 4 power outlet. Kalau yang di belakang itu mungkin lebih kepada untuk bisa untuk kayak vacuum cleaner atau pompa ban darurat gitu kan, misalnya itu bisa pakai power outlet yang ada di belakang. Kita habis ini mencoba impresi berkendaranya. Oke, kita mau coba sambil berjalan. Ini kameramen kita dari tadi, Kevin. Oke, kita coba berjalan. Seatbeltnya, untuk power mesinnya sih nggak berasa kayak ini mobil 1400 cc ya. Ini tuh mobilnya berasa, mesinnya tuh berasa powerful. Mungkin setara sama mesin-mesin 2000 cc kayaknya gitu. Kesenyapan kabinnya lumayan kedap gitu ya. Tapi ini yang pertama gue rasakan, ini radius putarnya rada pendek dia radius putarnya rada pendek, dan mungkin akan mengalami kesulitan ketika kita lagi putar balik gitu. Ancang-ancangnya harus rada jauh gitu. Kalau untuk suspensi ini, ketika kita di jalanan jelek cenderung ada sedikit limbung gitu. Yang namanya juga mobil SUV gitu ya, mobil yang rada tinggi gitu. Jadi pasti ada limbung-limbungnya dikit gitu, pasti ada gitu. Tapi kalau kena jalan jelek ini lumayan rada nggak sampai keras juga sih sebenarnya. Untuk kesenyapan kabinnya gue bilang udah oke gitu ya, udah lumayan. Dan ini cukup berpengaruh gitu buat gue, karena untuk orang-orang yang rada sensitif sama audio, road noise itu cukup stressful di jalanan gitu. Jadi dengan kabin yang senyap tuh gue juga bisa jauh less stressful gitu dari jalanan, ini bisa menjaga mood tetap baik gitu. Untuk konsumsi bahan bakar ini bisa dibilang nggak bisa dibilang boros juga, yang pasti nggak bisa dibilang irit gitu, karena untuk dalam kota rata-ratanya itu dia di sekitar 1:8, 1 liter untuk 8 km. Itu angka yang cukup boros gitu ya, cukup boros, tapi juga nggak sampai yang 1:6 atau 1:4 gitu. Tapi memang nggak bakal seirit city car yang bisa di atas 1:10 atau bahkan 1:12 untuk di dalam kota. Tapi kalau untuk udah urusan kita di jalan tol, cruising, itu wah luar biasa gitu ya. Dia untuk cruising di jalan tol dengan konsisten ada di 100 km per jam, klaimnya bisa sampai di 1:15 km. Itu asik sih, dengan mobil yang nyaman, dengan dia bisa akselerasi dan bisa cruising dengan effortless gitu ya. Ini terasa sangat asik gitu dengan kalau bisa dengan konsumsi sampai 1:15. Untuk powernya sendiri ini cukup oke, enak gitu, bukan mobil yang cepat juga. Manuver, oke, ini kita mau coba putar balik nih. Di depan FX, putaran FX-nya lumayan kecil nih ya, dari lane 2, tapi gue rada minggir. Gue lihat bisa dapat dalam 1 kali putaran apa enggak ya. Oke, kita coba dual clutch, begitu nyetar langsung jedek gitu. Oke, dari tengah langsung ke bagian luar yang paling luar. Jadi kayak kalau di Antasari mungkin harus 2 kali gitu ya, tapi kalau di sini masih dapat sih 1 kali gitu. Untuk suspensinya sendiri, ini kan tadi cukup, harusnya sih rada bisa dibilang rigid, karena si suspensi ini dia full 4-4-nya pakai suspensi independen. Itu gokil sih, SUV bisa pakai full independen di keempat rodanya. Berarti gue expect kenyamanan yang lebih daripada SUV semacam Fortuner ataupun Pajero gitu ya dalam hal ini. Tapi memang yang namanya SUV nggak bisa sepenuhnya senyaman sedan yang pakai independent suspension kayak Mercedes ataupun BMW yang sedan gitu. Untuk fitur safety tadi kita udah bahas,
Ini airbagnya ada di mana-mana coy. Di setir ada, di bagian penumpang depan ada, di pilar A, pilar samping juga ada, bahkan di bangku pun ada gitu. Kayak oh keren gitu, kayak bisa men-provide safety sampai segitu gitu. Kalau untuk skor NCAP ya, NCAP itu dia bisa menembus bahkan 92% untuk keselamatan orang dewasa. Wah, itu gokil sih. Oke, untuk ngoper giginya dia cepat, tapi nggak sampai yang bunyi dok 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 gitu, nggak. Jadi kayak walaupun sporty masih dapat kenyamanannya banget nih dari dual clutch transmissionnya si VW. Kalau kita di mode sport juga RPM-nya dia lebih tinggi ya rata-ratanya dibanding mode biasa gitu. Jadi supaya dapat power band-nya itu selalu terjaga di torsi maksimal gitu. Oke, kita coba untuk manfaatkan sistem dual clutch-nya dengan kita coba dimasuk di mode sport ya. Oke, kita coba untuk narik. Wow. Wah, cepet banget. Oper giginya tuh nggak ada yang gitu, nggak, tapi kayak gitu, kayak udah kayak bawa mobil balap. Cuma dia di sini masih mengutamakan kenyamanan penumpangnya ya. Jadi walaupun dia dual clutch, tapi dia masih ada faktor nyamannya gitu, nggak yang sangat jerky kayak dual clutch yang benar-benar kayak let's say M3 atau M4 yang BM gitu ya, nggak segitunya. Kayaknya kalau kita ke mode sport ini suspensinya juga rada keras ya. Nah, beloknya juga berasa nggak limbung gitu dibanding kita mode normal gitu. Ada juga fitur yang kontrol lampunya ada auto, ada dim light, sama ada lampu gedenya gitu. Terus ada fitur yang cukup menarik di sini, ada nyalain lampu fog lamp depan atau belakang gitu. Kalau untuk lampu fog lamp depan itu ditarik 1 kali, tapi kalau untuk fog lamp belakang ditarik 2 kali gitu. Nah, kalau soal lampu headlampnya ini cukup advance ya. Jadi dia udah kayak Mercedes yang dia bisa Golf GTI. GTI. Ini Golf biasa nih. TSI nih. Kalau dia di setirnya kita belokin, ketika lampunya nyala, dia lampunya bakal sedikit bergeser ngikutin arah setir gitu. Ini cukup membantu ya, membantu mengarah lampunya gitu ya. Sebenarnya gimmick sih, gimmick yang cukup membantu juga, tapi memang tidak se-advance yang ada di Mercedes-Benz. Oh ya, mobil ini lagi mau dijual. Jadi kalau kalian kira-kira berminat sama mobil ini, bisa langsung DM aja ya, bisa reply atau langsung DM ke kontak person di bio di bawah. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Memang ini bukan mobil yang sempurna ya, cuma buat kalian yang pengen ngerasain punya mobil Eropa, tahunnya nggak terlalu tua, ini bisa menjadi pilihan kalian. Salah satu kelemahan yang buat saya cukup lucu adalah layar sentuhnya ini kayak masih teknologi jadul nih. Jadi kalau kita pencet tuh harus yang nggak bisa pakai light touch doang kayak kita main HP tuh nggak bisa. Jadi harus memang di touch beneran gitu. Beberapa detail ini mobil memang ada yang dikompromikan, memang karena Volkswagen itu bukan merek yang premium di Eropa sana. Jadi mobil Eropa yang on budget ya, bisa dibilang. Ya sebudget-budgetnya mobil Eropa juga perawatannya masih di atas mobil Jepang pada umumnya ya, jangan salah. Walaupun murah, udah di bawah 200 jutaan, tapi tetap ini mobil Eropa. Pajaknya juga lumayan, masih 5-6 jutaan setahun. Jadi ya masih tergolong mobil premium sih kalau di Indonesia gitu. Walaupun kubikasinya kecil, 1400 cc, tapi tetap pajaknya kena pajak mobil impor. Apalagi buat yang kena progresif, wah makin deh tuh. Selain pajak yang masih lumayan tahunannya, karena dia pakai turbo, dia membutuhkan
bahan bakar yang oktanya tinggi, minimal mungkin 95 ya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian sebelum meminang mobil ini. Kebetulan unit yang ini lagi dijual nih. Buat kalian yang berminat, bisa ya langsung hubungi kontak person di bio video ini. Kita akhiri dulu video review kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Thank you.